Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Mimbar TV, kembali lagi kita pada rubrik Mimbar Fokus. Kali ini bersama saya Jafar Siddiq, dan hari ini kita akan coba membahas fenomena yang lagi hot di dunia maya dan di dunia nyata, soal pesulap merah yang membongkar praktik-praktik palsu dukun berkedok ustadz. Hari ini kita akan membawakan tema santet dan tenun emangnya ada. Hari ini kita bersama Ustadz Tommy Abdillah, praktisi ruqyah. Selamat siang Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini kan Ustadz lagi panas nih, kita tengok di media sosial ada seorang pesulap yang menamakan dirinya pesulap merah, membongkar kedok dari dukun-dukun yang mengaku ustadz. Nah, gimana tanggapan Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrillah, wa nikmatillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillah, pemirsa Mimbar TV yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, sore hari ini saya bisa bertemu dengan Bang Siddiq dan kru sekalian di studio yang sederhana ini, sama-sama untuk berdialog, untuk saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran dan sebagai syiar dakwah Islam. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Siddiq tadi memang ini menjadi hot news yang ada di media kita. Kalau hot news yang bernuansa politik adalah terkait dengan pembunuhan Brigadir J, yang kisahnya berseri-seri kayak sinetron. Dan kalau di infotainment ada tentang pesulap merah dan seorang praktisi bernama Gus Samsudin yang berasal dari Jawa Timur. Tadi Bang Siddiq bertanya tentang terkait dengan fenomena dari santet. Apakah memang ada santet, pelet, ilmu-ilmu yang seperti itu yang katanya dari warisan leluhur? Gimana Ustaz? Apakah memang ada? Baik Bang Siddiq. Kalau kita pahami bahasa santet dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, santet itu artinya sihir. Kalau diawali dengan kalimat jadi menyantet, berarti dia menyihir. Melakukan sihir. Kalau kita ingin mengetahui benarkah sihir itu ada, maka dikembalikan sihir itu sendiri. Sihir dalam bahasa Arab, dalam Kamus Lisanul Arab, berasal dari kalimat sin, kha, dan ra. Sihir. Ya. Artinya adalah menampakkan sesuatu yang samar. Sedangkan secara istilah para ulama menjelaskan bahwa sihir itu adalah menampakkan kebatilan dengan wujud kebenaran. Jadi sebenarnya sihir itu, santet itu memang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bukan hanya cerita hari ini. Ya, tapi sejak zaman dahulu kala, tepatnya kalau kita baca sejarah sirah nabawiyah, terutama dalam Nabi Musa alaihissalam, Allah abadikan dalam Al-Quran bagaimana Nabi Musa berhadapan dengan tukang-tukang sihir Fir'aun. Ya, dalam Quran surat Yunus Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihir, innallaha sayubtiluh, innallaha la yuslihu amalal mufsidin, wa yuhiqqullahu haqqa bikalimati walau karihal mujrimun. Jadi Allah katakan, maka manakala datang tukang-tukang sihir Fir'aun itu ingin menyihir Musa, maka Nabi Musa mengatakan, majitu fa'alqa qala Musa. Mereka itu lalu Musa mengatakan, qala Musa, berkata Musa, lemparkanlah apa yang tidak kalian lemparkan. Karena mereka membawa tali temali yang banyak, merubah tali temali itu menjadi ular. Ya, maka Nabi Musa mengatakan, majitu bisihir. Apa yang kalian lakukan ini hanyalah sebatas sihir. Innallaha sayubtiluh, maka Allah akan menampakkan kebatilan kalian. Jadi sihir itu banyak Allah abadikan dalam Al-Quran. Artinya sihir itu memang ada. Ada. Yang bicara adalah Allah. Gitu. Nah, tapi kan saat ini yang berkembang
di tempat kita sihir itu adalah santet yang bisa melukai seseorang dengan menggunakan jin. Iya. Apakah benar demikian, Ustaz? Iya. Jadi praktek sihir itu memang tidak berdiri sendiri. Praktek sihir itu dilakukan oleh beberapa komponen agar dia berhasil. Ya, yaitu yang pertama adanya tukang sihir, dalam bahasa kita dukun, dalam bahasa Arab itu kahin. Ya, dukun. Paranormal. Iya, sebenarnya orang nggak normal gitu. Karena kalau dia normal nggak begitu. Betul, Kan? betul. Yang kedua adanya ya target. Orang yang hendak disihir itu ada targetnya. Ya. Yang ketiga ada penghubung, media. Media itu disebut dengan bukhul. Bukhul adalah tali gaib penghubung antara yang menyihir dengan yang disihir. Bukhul itu bisa kain kafan, bisa pintalan yang berisi macam-macam, tanah kuburan, ya, atau foto si korban, kuku korban, atau rambut korban. Karena sihir itu banyak macam. Jadi dengan kata lain, dukun dengan menggunakan jin itu memang ada. Ya, iya, begitu. Memang ada ya. dia. Nah, tapi saat ini Ustadz, banyak kan dukun-dukun yang berkedok Ustadz agar masyarakat itu terpikat, kan gitu Ustadz. Melakukan seperti yang dikatakan pesulap merah tadi, dia dapat membuktikan, kalau bisa mereka membuktikan itu benar, dia akan kasih reward atau apa. Gimana menurut Ustadz? Iya. Jadi apa yang dilakukan oleh pesulap merah, satu sisi adalah suatu action dalam hal menegakkan kebaikan. Maksudnya Ustadz? Maksudnya adalah beliau tidak mau terjadi pembohongan publik secara masif dan bersifat terus-menerus. Karena yang menjadi korban adalah masyarakat. Baik tingkat masyarakat berpikirnya itu yang rendah pendidikannya, atau masyarakat yang memiliki taraf berpikir yang tinggi, para intelektual banyak juga. Atau yang berekonomi lemah, bahkan yang berekonomi makmur. Jadi apa yang dia lakukan ini sebenarnya ingin ya menghentikan action-action pembohongan publik. Intinya begitu. Dengan praktik-praktik yang saat ini sudah merebak dengan berkedok Ustadz, mereka mengatakan bisa mengobati ini, bisa mengirim ini, kan gitu Ustadz. Nah, di dalam Islam sendiri, pengobatan yang paling kira-kira seperti Ustadz kan ruqyah. Itu maksudnya gimana Ustadz? Nah, di dalam Islam ada istilahnya disebut dengan tibun nabawi. Tibun nabawi itu pengobatan cara Nabi. Yang pertama disebut dengan hijamah. Hijamah itu mengeluarkan darah kotor berupa toksin dengan cara dilukai lalu dihisap. Kalau di masa Rasulullah dahulu dengan menggunakan tanduk. Sekarang sudah ada pompanya. Bekam ya? Bekam. Hijamah itu bekam. Mengeluarkan toksin atau racun-racun disebut dengan darah kotor. Nah, itu sebagian sunnah Nabi. Karena memang dalam dunia medis juga dikenal praktik bekam itu sangat efektif untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang memang saat sekarang ini banyak dijangkiti oleh banyak orang, seperti hipertensi, kolesterol, asam urat, dan lain sebagainya. Ada juga pengobatan sunnah Nabi itu adalah ruqyah syar'iyah. Yang dikatakan ruqyah itu artinya adalah doa, bacaan, dan mantra. Ada ruqyah yang dikatakan syirkiyah, ada ruqyah syar'iyah. Yang dikatakan ruqyah syirkiyah adalah doa, mantra, bacaan yang dibacakan kepada orang yang sedang sakit, yang dibacakan itu bukan ayat Al-Quran, bukan doa-doa dari Nabi Muhammad SAW. Biasanya menggunakan media-media yang tidak disyariatkan agama, seperti aneka ragam bunga, ya ada syarat ayam hitam, ada telur, ya. Kemudian nanti kalaupun ada air untuk dibacakan mengatasnamakan doa, nanti dicelupkan di dalam air itu celupan rintingan kertas yang di dalamnya tertera raja atau jimat. Dan orang yang mengobati mengaku-ngaku bisa nerawang yang gaib di badan, di rumah. Ini adalah perbuatan syirik. Sementara jelas Allah mengatakan dalam surah Luqman ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innasyirka lazulmun azim. Sungguhnya syirik dosa yang paling besar. Jadi ini dikatakan ruqyah syirkiyah, ruqyah yang mengandung kesyirikan. Jadi masyarakat juga harus cerdas, bukan hanya mengatasnamakan kiai, ustadz, gus. Lihat cara pengobatannya. Ya.
Jadi kita harus mengedukasi masyarakat betul, juga ya Ustaz. Betul. Nah yang kedua tadi ruqyah syar'iyah adalah pengobatan ala cara Nabi yang dibacakan murni ayat-ayat Al-Quran secara jelas, secara tegas, tidak menggunakan media apapun. Ya, kalaupun airnya air putih biasa saja untuk didoakan agar bisa diminumkan. Ya, yang meruqyah sama sekali tidak mampu menerawang yang gaib, karena asal yang gaib itu alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Yang maha mengetahui yang gaib itu adalah Allah. Dia maha pengasih, maha penyayang. Adapun hamba-hambanya mampu bisa menembus dimensi gaib, dia bisa melihat makhluk jin, bisa ke alam jin, itu adalah hamba-hamba yang terpilih dari kalangan Nabi dan Rasul yang memiliki mukjizat. Tapi pintu kenabian sudah ditutup, khataman nabiin. Jadi setelah itu baru ada wali-wali Allah, para alim ulama yang mereka terjaga makanannya, perbuatannya, ucapannya, sehingga Allah beri mereka karomah. Tapi karomah itu tidak sesuka hati mereka menggunakan, mengatasnamakan tadi saya punya karomah, padahal penipuan. Dia nggak bisa di apa ya Ustaz ya, dipiralkan, nggak bisa ya. Artinya mukjizat dengan karomah itu adalah atas izin dan kehendak dari Allah. Dia tidak dipergunakan sesuka hatinya. Jadi mana dia butuh, dia bermohon kepada Allah, Allah memberikan pertolongan kepada hamba-hamba pilihannya. Itu dia. Nah, jadi kembali lagi yang ke santet tadi Ustaz. Apabila ada nggak cara-cara menghindari santet? Iya. Kalau kan tadi Ustaz bilang memang ilmu santet atau sihir itu ada, kan gitu Ustaz. Di Islam sendiri ada nggak cara-cara untuk menghindari pengaruh santet Ustaz? Iya. Atau pengaruh sihir? Nah, sihir kalau bahasa Indonesia dikatakan santet, dengan berbagai macam jenisnya sesuai dengan target tujuannya. Ada disebut dengan sihir majnun, orang disihir supaya gila. Ada disebut. Itu memang ada Ustaz ya? Ada. Ada disebut dengan ya orang kita bilang pelet, sihir mahabbah. Jadi orang dipelet supaya tergila-gila. Orang bahasa kita bilang cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, gitu. Dan pasien-pasien saya, anak-anak muda seperti mereka ini banyak, anak perempuan yang kena korban sihir mahabbah banyak. Jadi itulah prakteknya. Ada juga disebut sihir marid. Sihir marid itu orang disihir supaya dia itu sakit. Ada sakit menahun, sakit yang berat, dibuat lumpuh, dibuat perutnya besar dengan berbagai macam. Ya, jadi ini benar-benar perbuatan sihir, ya kerjasama tadi antara dukun dengan makhluk jin kafir yang diperbudak untuk menyesatkan manusia, membunuh manusia. Iya. Jadi tanggapan Ustadz dengan apa yang dilakukan pesulap merah ini ya gimana Ustadz? Dari keterangan yang Ustadz katakan tadi, kan banyak juga yang saya rasa berseberangan juga dengan pesulap merah. Karena pesulap merah ini mengatakan manusia itu tidak bisa melihat jin. Kan gitu Ustadz. Sementara memang Ustadz bilang tadi kalau Nabi Rasul bisa, yang diizinkan Allah itu bisa melihat jin. Itu gimana Ustadz? Jadi yang pertama, saya sebenarnya cukup mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bang Marcel ya, dalam rangka untuk tadi mengkanter berbagai macam aktivitas pembohongan publik yang dilakukan oknum-oknum tertentu atas nama agama, ya juga memerangi kesyirikan. Tapi saya ada juga tidak setujunya, di mana tidak setujunya mengatakan dalam setiap intro YouTube dia ini ilmu hitam, ilmu putih dan ini ilmu merah. Ya, ada silang ilmu hitam, ilmu putih. Nah, kalau kita gunakan bahasa Al-Quran, ilmu hitam itu adalah ya ilmu sihir. Ya, karena memang banyak Allah dalam Al-Quran katakan seperti Allahu waliyul lazimin surat Al-Baqarah itu Allah katakan bahwa orang-orang beriman itu ya senantiasa menjadikan Allah itu sebagai pemimpinnya. Karena apa? Telah yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Telah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada terang benderang cahaya. Di zaman jahiliyah
dibawa ke zaman yang terang benderang kan gitu Ustaz. Itu salah satu makna. Tapi makna yang lain, jadi yang hak itu adalah yang putih, yang batil itu yang gelap. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu senantiasa menjadikan tagut. Tagut itu adalah setan-setan ya, yang mereka itu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Mengeluarkan dari yang cahaya terang benderang kepada kegelapan. Jadi kalau dikatakan ilmu hitam adalah ilmu sihir, benar. Ya, begitu, Ustaz, ilmu putih itu ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an itu sahih, benar. Begitu. Saya nggak setuju juga dikatakan ilmu hitam itu nggak ada, ilmu putih yang ada ilmu merah. Ya, jadi sebenarnya harus kita positioningkan mana sebenarnya yang murni trik sulap, mana yang sihir, mana upaya untuk menghancurkan kebatilan-kebatilan sihir. Ya, jadi sulap itu adalah bagian daripada skill yang sifatnya hiburan. Ada juga yang saya pun nggak mendalami ilmu sulap, tapi sedikit tahu terkait dengan hipnoterapi, membentuk alam sadar bahwa orang lain sehingga dia bisa mengikuti apa yang dia mau, begitu kan? Kemudian trik-trik sulap, ya, yaitu bagian daripada ilmu-ilmu yang berkembang terkait dengan hiburan. Ya, tapi banyak juga disalahgunakan untuk kriminal dan kejahatan. Intinya ilmu hitam itu ya tadilah kemusyrikan. Iya, itu tetap memang ada. Tetap ada. Betul. Ilmu merah yang nggak ada ya, Ustaz? Ilmu merah ya bisa saja dia itu mengklaim karena memang itu apa ya? Seperti brand image ya. Ya, untuk branding YouTube dia sah-sah saja menurut saya, sah-sah saja. Tapi jangan mengatakan ilmu hitam putih nggak ada ilmu merah, itu juga nggak benar gitu. Kalau dia mau buat brand image silahkan, itu hak dia kan untuk membuat brand image YouTube dia, channel dia silahkan gitu. Nah, kebetulan kan Ustadz praktisi ruqyah. Ruqyah syar'iyah. Oh, ruqyah syar'iyah. Ya, ada ruqyah syirkiyah. Jadi harus gitu paham itu ya. Yang syirkiyah tadi yang uskun-uskun tadi. Oh, gitu Ustadz. Ciri-cirinya tadi sudah saya jelasin kan. Nah, jadi kan ada peruqyah yang mengaku bisa melihat jin. Iya. Kan gitu Ustaz. Apa memang bisa? Jadi kami peruqyah syar'iyah ini asalnya sama sekali tidak mampu melihat makhluk jin. Karena dalam pandangan perspektif ilmu ruqyah syar'iyah, orang yang mampu melihat makhluk jin pada hakikatnya ya pandangan matanya sudah dibalikkan oleh makhluk jin, dan makhluk jin ada di badannya, kecuali tadi memang dia kategori wali-wali Allah yang atas izin Allah dia bisa menembus alam gaib. Apa susahnya bagi Allah ketika mengendaki seseorang? Cuman persoalannya, apakah dengan semudah itu orang mengatakan saya wali Allah memiliki karomah? Lalu dikatakan wali Allah itu orang yang benar-benar sudah mencapai derajat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Yang dia yang menjadikan makruh itu sebagai haram, apalagi yang haram, sunat itu menjadi kewajiban baginya. Yang senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah, selalu mentaati perintah-perintah Allah. Nah, itulah yang dikatakan sebagai waliullah atau wali-wali Allah. Artinya memang manusia tetap bisa melihat jin ya? Atas izin Allah bisa. Cuman tadi tidak sembarang orang. Itu saja. Intinya ruqyah syar'iyah, taunya bagaimana orang ada jin ketika di ruqyah dia reaksi. Nah, dibacakan ayat Al-Quran dia reaksi. Reaksinya bisa menangis, bisa menjerit. Ya, kebanyakan merasa terbakar karena dia kepanasan. Kau kalah atau dia kalah? Apa emang nanti gitu? Tekapar dia. Sakit dia membuat. Kau bisa ngalahkan dia kalau kau masuk Islam. Mau masuk Islam? Aku bantu kau. Bunuh dia. Hah? Aku mau bunuh dia. Kau masuk Islam bisa kau ngalahkan dia, bisa kau hancurkan dia. Mau masuk Islam nggak kau dulu? Hah? Kau hancurkan dia. Kau bantu. Bunuh dia nanti. Jangan dibunuh, dikasih pelajaran aja. Bunuh. Kasih pelajaran. Jahat. Mau masuk Islam mau nggak? Hah? Berapa orang kalian di sini suruh dia? Berapa orang kau dikirim? Hah? 5. Kau bosnya? Iya. Kalian jin kafir semua? Oh iya. Kau ditanam di mana kau? Di perut. Di perut. Disuruh apa? Dipaham biar apa? Bilang dia nggak bisa melayani suami. Oh, jahat kali dia ya. Di sini dia nggak bisa berdiri. Dia nggak berdiri. Soalnya dia ya. Kalian dari mana dia? Asalnya dari mana? Dari Kerinci. Kerinci. Oh, untuk ilmu hitam. Iya. Oh, bodoh kalian disuruh-suruh ya. Kalian
masih mau beriman, jangan dibodoh-bodohin. Aku bunuh dia, dia jahat. Allah nanti yang membalas orang Aku balaskan dia, dia jahat. kesyirikan itu Allah. Aku bunuh dia nanti tengoklah. Aku beriman dan mau beriman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikan hidayah kepada malam-malam ini ya Allah. Agar mereka beriman. Nah, apakah saat ruqyah seseorang itu atau pasien harus kesurupan, Ustaz? Enggak semua orang di ruqyah itu harus kesurupan. Tergantung diagnosa si pasien. Ada pasien yang memang dia itu mengalami gangguan makhluk jin. Apakah dia itu ada yang disebut dengan jin nasab. Jin nasab itu keturunan nenek moyangnya dahulu yang mengikut kepadanya. Gitu ya. Nenek moyangnya dahulu punya perjanjian dengan bangsa jin. Kakeknya, mbahnya, opungnya meninggal, diteruskan kepada anak keturunannya. Dalam suku-suku tertentu dia punya seperti harimau putih, ya dan lain sebagainya. Ya, dia ada di badan seseorang, maka sifatnya itu bila jin di tubuh seorang bersifat destruktif, merusak. Ya, malas ibadah, pribadinya temperamen, Itu suka pengaruh marah. jin ya? Iya, pengaruh jin, suka marah. Termasuk orang yang punya jin di badan itu dengan riyadhah, nuntut ilmu. Kalau laki-laki ilmu kebal, ilmu kuat, ya. Itu kesenggol segitu aja langsung cak main dia. Main kita, Darahnya gitulah. panas aja. Apa bereng-bereng bilang kalau kata orang Medan, mata mi katanya. Mata kau itu. Lihat aku. Jadi orang yang temperamental itu bisa indikasi terkena gangguan. Orang-orang seperti ini apakah jadi jin nasab, pernah nuntut ilmu, jin itu di tubuh manusia bukan semua karena faktor sihir. Ketika di ruqyah, di awal ruqyah sudah langsung dia mengalami reaksi. Ketika reaksi itu barulah kita bacakan ayat-ayat ruqyah Untuk mengusir. sebelum ada SOP-nya. Awalnya tetap kita baca ayat ruqyah, ayat-ayat azab, kita mohonkan kepada Allah agar makhluk jin yang ada di tubuh pasien ini diazab oleh Allah, dia merasa terbakar, dia kepanasan. Ya, setelah dia kepanasan baru kita serukan agar dia mengenal Allah. Kita bacakan ayat-ayat hidayah, kita bacakan ayat-ayat mulianya Islam. Kita dakwai dia karena jin juga makhluk Allah. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang Islam juga. Oh, ya? banyak. Nah, karena kebodohannya akhirnya dia menjadi fasik sama seperti manusia. Setelah kita dakwai, akhirnya dia mengenal Allah, mau dia masuk Islam. Kita syahadatkan. Setelah disyahadatkan baru dia dikeluarkan dari tubuh pasien. Itu sering Ustaz temui itu. Oh, sering. Sering di YouTube saya banyak terkait mengislamkan makhluk jin atas hidayah dari Allah, dia masuk Islam. Manusia sendiri kan memang punya khodam ya, Ustaz? Iya. Memang ada. Iya. Setiap manusia itu kan memang ada khodamnya masing-masing ya, Iya. Ustaz, ya. Apakah di khodam itu bisa kita perintahkan, Ustaz? Nah, terkait dengan khodam ini memang dijelaskan juga di dalam Al-Quran yang memang mengikuti kita sejak dari kita lahir. Ya. Tapi Allah alam keberadaannya, saya terus terang belum mengkaji secara mendalam terkait dengan khodam. Artinya dia yang mengikuti dari kita sejak lahir sampai nanti meninggal dunia. Karena memang usia makhluk jin itu lebih panjang daripada usia manusia. Ya, jadi ya khodam itu memang ada yang mengikuti manusia dari sejak kita lahir sampai nanti meninggal dunia. Oke, Ustaz. Terima kasih. Mungkin ada kata-kata penutupan dari Ustaz. Iya. Menyikapi fenomena yang ada saat ini, Ustaz. Iya. Jadi yang pertama pesan saya kepada kaum muslimin dan muslimat, jangan sekali-kali lengah terperdaya dengan praktek-praktek kesyirikan. Karena perbuatan syirik ini termasuk dosa besar. Ya. Yang tidak diampuni ya. Iya, innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, Allah akan mengampuni dosa selain daripada syirik bagi orang yang dia kehendaki. Nah, syirik juga bisa menjadi pembatal keimanan. Ya, jadi hati-hati dengan pengobatan-pengobatan. Kalau memang ragu, maka lihatlah orang yang ngobati itu apakah pengobatannya sesuai dengan kaidah-kaidah akidah Islam atau tidak. Yang kedua, ya, kalaupun kita menggunakan praktek ruqyah syariah, ya, lakukanlah praktek ruqyah syariah yang benar. Banyak juga terjadi penyimpangan-penyimpangan di sana. Karena kita di dalam
praktek ruqyah syariah ini juga ada prosedur-prosedurnya. Di antaranya kalau perempuan ketika diruqyah harus ada mahram. Jangan sampai nanti mengatasnamakan ruqyah dalam kamar dia. Ini dukun cabul ini. Ya. Fenomena itu ada juga ya kan? Ada juga. Jadi harus ada mahram. Kalau perempuan nggak boleh disentuh. Nanti atas nama ruqyah pegang-pegang pula kan, cabul lagi. Nah, itu sudah menyalahi ya, Ustaz? Nyalahi. Kita karena ruqyah ini mohon pertolongan Allah. Bagaimana pertolongan Allah itu datang kalau dia melakukan kemaksiatan. Iya, benar. Ya nggak boleh disentuh. Betul. Suruh dia pakai tutup aurat secara benar, bila perlu pakai mukena. Ketika dia kesurupan tidak tersingkap-singkap. Ya, jadi nah, artinya masyarakat itu harus tahu ya, Ustaz, harus ya? tahu gitu. Nah, yang berikutnya jangan juga ruqyah ini dijadikan ya ajang bisnis yang memberatkan pasien. Banyak juga orang atas merupakan ruqyah tapi dipasang tarif yang melampaui batas. Ya, kalau kita ruqyah ini tidak ada tarif. Kalau dia datang seikhlasnya beri. Kalau membantu ya, Ustaz? Iya, sama-sama membantu dan menolong begitu. Ya, jadi tidak ada pasang-pasang tarif. Ya, khawatirnya kalau dia susah, ya tiba penyakit, ya dia memberi ya semampu seikhlasnya dan sepantasnya begitu. Nah, berikutnya terakhir intinya setiap seorang mukmin dan mukminah itu mampu meruqyah diri mereka sendiri, karena sebaik-baik ruqyah itu ruqyah mandiri diri kita sendiri. Bisa ruqyah sendiri. Iya, kan ada ya ruqyah mandiri bisa dilakukan ketika mau tidur, bisa digunakan dengan media air minum, ya kalau terkena gangguan sihir bisa dengan air daun bidara untuk dimandikan, ya. Ketika kita rajin beribadah kepada Allah, rajin baca Quran, ya rajin zikir, rajin sholawat, insya Allah Allah akan selalu menjaga diri kita dari kejahatan-kejahatan makhluk. Karena pada intinya makhluk itu lemah, ya lemah. Sihir itu lemah. Sihir itu lemah. Ya, lemah. Kalau sihir itu hanya bisa nembus seseorang karena imannya lemah. Karena iman seseorang yang dituju itu lemah. Ya. Kalau imannya kuat, insya Allah mental semua. Ya, Oke, begitu. Ustaz. Mungkin untuk doa-doa ruqyah mandiri bisa mengunjungi channel Ustaz ya? Bisa, Oke, bisa. Nah. Boleh sebut channel Ustaz? Channel saya bisa kunjungi Majelis Ulin Nuha. Ya, Majelis Ulin Nuha. Ya, di sana nanti bisa melihat aktivitas dakwah saya, termasuk praktek-praktek ruqyah, bisa mengambil banyak pelajaran di sana. Cara ruqyah mandiri ya. Oke, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas waktu dan kesempatannya Ustaz. Ya, sama-sama. Oke, pemirsa, kesimpulannya masyarakat harus pandai melihat mana pengobatan yang benar, mana yang tidak benar. Jangan mau menjadi korban dukun-dukun berkodok ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.